Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kia Fajar Darwadin dengan nomor pokok mahasiswa 242111111090 dari kelas 2024C, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara bersama salah satu guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Garut, yaitu Ibu Sarah Arnetasari Suminar, Sarjana Pendidikan Islam. Kegiatan wawancara ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Sukirwan, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Baik Ibu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Kalau Kia sendiri gimana kabarnya? Ya nih Bu. Alhamdulillah baik juga Bu. Oke, langsung aja Bu ke wawancaranya. Jadi, apa aja sih Bu tugas yang harus diselesaikan guru ketika di sekolah? Tugas yang harus diselesaikan oleh seorang guru di sekolah itu yang pertama itu yang jelas adalah mendidik. Mendidik di sini bukan hanya mengajar ataupun membimbing siswa, tetapi di balik itu semua banyak hal yang harus dikerjakan oleh seorang guru, yakni salah satunya itu adalah administrasi, di mana di dalamnya itu terdapat materi ajar, modul ajar, membuat soal ulangan dan lain sebagainya. Selain daripada itu, jika kita memiliki tugas tambahan seperti halnya wali kelas, pembina, ya berarti kita harus menyelesaikan tugas-tugas atau perangkat-perangkat apa saja yang memang menjadi tupoksi dari wali kelas maupun menjadi pembina. Tetapi tugas utama dari seorang guru adalah membimbing atau mendidik dan mengajar. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Baik Bu, yang kedua, bagaimana tanggapan Ibu tentang beban tugas yang harus diselesaikan tadi yang sudah Ibu sebutkan? Untuk beban tugas yang harus diselesaikan sebetulnya tergantung ya, bisa disebut beban, bisa juga tidak. Karena Ibu berpikir sekecil apapun tugas, kalau dijadikan sebagai beban itu akan menjadi beban, tetapi sebesar apapun tugas kalau kita menganggap itu bukan beban maka ya bukan beban. Lebih ke ini sih, karena kan sudah dari awal sudah ada tupoksinya, dari awal pelajaran sudah awal ajaran baru sudah ada tupoksinya, cuman yang mungkin beban yang harus dilaksanakan itu ketika ada tugas yang mendadak atau deadline yang memang mengharuskan kita bekerja secara cepat seperti itu. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, mungkin lanjut aja ya Bu ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana tanggapan Ibu tentang kurikulum dan pembelajaran saat ini Bu? Kurikulum untuk saat ini mungkin Ibu mengalami dua kurikulum ya dari awal Ibu mengajar, yakni kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Untuk saat ini sekolah Ibu sedang menggarap yang namanya kurikulum Merdeka. Memang kurikulum itu bagus, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan siswa. Cuman yang menjadi kendala itu adalah ketika kurikulum itu tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana, serta alur dari kurikulumnya itu kurang jelas atau tidak jelas, sehingga membingungkan kepada kami para guru untuk bagaimana ini pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran. Ketika gurunya saja masih bingung dengan alur, apalagi siswanya seperti itu. Betul. Mungkin lanjut aja ya Bu. Kemudian yang keempat, yaitu bagaimana tanggapan Ibu tentang kesejahteraan yang Ibu peroleh dari seorang guru gitu Bu?
Tanggapan Ibu terhadap kesejahteraan sebagai seorang guru, kesejahteraan di sini berupa gaji atau pendapatan kali ya. Bagi Ibu untuk kesejahteraan itu relatif tergantung dari gurunya atau dari orangnya. Kalau bagi Ibu untuk saat ini alhamdulillah Ibu merasa cukup sejahtera dengan penghasilan Ibu sebagai guru. Walau beda-beda kali ya seorang guru dalam memahami kesejahteraannya atau pendapatannya. Tapi bagi Ibu, kesejahteraan itu bukan hanya dilihat dari segi materi atau segi uang. Karena bagi Ibu, sebagai seorang guru, sejahtera itu adalah bahagia dalam mengajar anak-anak. Selanjutnya, keterampilan apa aja yang harus dimiliki oleh seorang guru, Bu? Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, kalau di guru itu dikenal dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pertama, itu ada kompetensi pedagogik, kedua profesional, ketiga kepribadian, dan yang keempat sosial. Untuk yang pedagogik itu kemampuan atau keterampilan bagaimana kita menguasai kelas, bagaimana cara kita mengajar, bagaimana kita cara membimbing anak-anak dalam proses pembelajaran. Kalau untuk yang profesional, itu lebih kepada materi yang kita ajarkan. Contoh, Kia itu mengajar matematika. Jangan sampai nanti Kia di kelas itu tidak mengerti apa yang Kia ajarkan. Jangan sampai kita di jalan pada saat pembelajaran. Ibu dalam hal SKI harus mengerti materi tentang SKI. Kemudian yang ketiga itu ada kepribadian. Kepribadian guru itu sangat dilihat oleh anak-anak. Kepribadian yang baik, bagaimana bersikap, tutur katanya, seperti itu. Kalau untuk yang sosial itu adalah hubungan manusia antara satu dengan yang lainnya. Bukan hanya hubungan sosial dengan siswa saja, tetapi bagaimana hubungan sosial dengan para guru yang lain, dengan kepala sekolah, terutama dengan para wali murid. Bagaimana sih kita menyampaikan hasil belajar siswa kepada wali murid, itu masuk ke dalam keterampilan sosial. Jadi keterampilan sosial di sini ini adalah yang penting karena membangun hubungan baik siswa maupun dengan orang tua siswa dan para guru. Oke. Baik Ibu. Kemudian apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru nih Bu? Apa saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru? Ya, seperti manusia pada umumnya, seperti umat Islam pada umumnya, yang mana yang boleh dilakukan adalah yang sesuai dengan anjuran agama, yang tidak boleh dilakukan adalah yang keluar dari jalur agama. Kalau bagi Ibu yang tidak boleh itu adalah yang jelas masuk kelas tidak tepat waktu. Yang kedua itu adalah ketika mengajar menggunakan sistem CBSA gini. Ya, CBSA itu adalah cul budak sina anteng. Jangan sampai anak-anak disuruh merangkum saja dan kita meninggalkan atau membiarkan anak tersebut untuk merangkum. Itu kalau bisa tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Kalau yang boleh ya tentunya banyak ya yang boleh dilakukan, seperti halnya memberikan motivasi, mengajak siswa dalam artian untuk kebersamaan, membuat kekompakan kelas, seperti itu. Dan yang memang yang lagi viral itu sekarang itu adalah ketika ada guru-guru yang joget-joget di kelas gitu ya. Kalau bagi Ibu itu selama tidak mengganggu pembelajaran ya sebaiknya tidak usah, karena memang ditakutkannya akan mengganggu dalam proses pembelajaran. Baik Ibu. Kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru di hari pertama ketika menjadi seorang guru nih Bu? Oke, kalau misalkan di sekolah, hal yang pertama harus kita lakukan, harus kita persiapkan ialah mental.
kita harus harus mempersiapkan mental dulu. Bagaimana sih kita bertemu dengan orang baru, dengan lingkungan kerja yang baru, dengan siswa-siswa yang baru. Itu memerlukan mental yang kuat. Yang kedua, itu adalah kita harus percaya diri. Percaya diri di sini ialah kita harus berani bertanya kepada rekan guru yang ada di sana. Misalkan bagaimana karakter siswa di sini, bagaimana suasana atau di sekolah ini seperti apa kulturnya. Jadi kita harus mengenal dulu sekolah, baik dari gurunya, siswa maupun lingkungannya. Kemudian ketika kita sudah mengenal karakter siswa, baru kita bisa menentukan metode-metode apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengajarkan materi kepada anak-anak. Ya tentunya saja materi kita sudah siap gitu ya, materi apa yang akan kita ajarkan. Karena bisa saja misal kelas 7A itu pasif, oh berarti kita metodenya apa nih? Kelas 7B kinestetik, oh berarti kita metodenya apa? Yang jelas untuk menjadi seorang guru di hari pertama di sekolah yang baru, kita harus memiliki sifat yang ramah. Baik Ibu, kemudian apa saja tantangan yang Ibu alami selama Ibu mengajar nih Bu? Tantangan Ibu selama mengajar di kelas ialah kalau untuk sekarang lebih ke adab kali ya. Adab siswa zaman sekarang itu wow ya, sangat luar biasa, berbeda dengan zaman Ibu. Jadi di kelas itu bukan hanya bagaimana sih anak agar mengerti materi, tetapi bagaimana anak bisa memiliki adab yang baik itu kepada guru, teman, maupun kepada orang tuanya di rumah. Selain adab, tantangan yang lain itu adalah teknologi ya. Teknologi kalau sekarang kan memang kita sudah berbasis digital, apa-apa lewat komputer, apa-apa IT, apa-apa medsos, apa-apa digital. Intinya itu sih tantangan yang Ibu hadapi, terutama lebih ke adab siswa. Baik Ibu, kemudian bagaimana cara Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut nih Bu? Cara Ibu mengatasi tantangan tersebut, yang pertama untuk yang teknologi ya. Yeah. Untuk yang teknologi, kita sebagai guru harus terus belajar dan belajar. Jadi jangan sampai kita ketinggalan zaman. Ketika orang lain bagaimana sih ini menggunakan PowerPoint, menggunakan Infocus atau aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya, kita harus belajar bagaimana menggunakan Quizzes, intinya belajar dan menyesuaikan diri. Yang kedua itu adab, lebih ke bagaimana kita sebagai guru memberikan contoh yang baik sajalah kepada siswa tentang adab yang baik itu seperti apa, memberitahu, menasehati. Kalau memang hal-hal tersebut sudah tidak bisa dilaksanakan oleh siswa, tidak ada perubahan, kalau Ibu sih lebih banyak-banyak berdoa ya. Berdoa bagaimana semoga adab akhlak siswa itu berubah menjadi lebih baik. Baik Ibu, terima kasih nih telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya nih Bu. Iya, sama-sama ya Kia. Ya begitu Kia, pendapat dari Ibu. Terima kasih telah mewawancarai Ibu. Semoga Kia bisa lancar dalam perkuliahannya, dalam segala tugas yang diberikan, bisa menyelesaikannya dengan baik, dan Kia bisa menjadi guru matematika yang profesional, yang sesungguhnya. Amin. Terima kasih yang Bu. Baik dari yang terbaik. Baik Bu, untuk akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Nah, sekian kegiatan wawancara yang telah saya lakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.